suara yang ada di sebelah sana monggo dipersilakan. Oke baik, selamat siang semuanya. Selamat dari UTM yang sedang berjaga. Selamat datang dan selamat bertutur. Di sini ada wisata edukasi tentang budidaya lebah. Kita akan melihat kenalan sama lebah dan juga bisa foto sama lebahnya. Bapak bisa berkumpul di sebelah sini. Ya, kita akan edukasi dulu sebelum nanti kita akan sedikit paginya. Ya. Oke ya, kita akan kenalan dengan lebah ya. Ini lebahnya aman ya. Nanti kalau ada yang merambah, yang dibudidayakan adalah jenis lebah lokal ya. Ada dua jenis, lokal sama hutan. Yang di sini adalah lebah lokal. Lebih kecil, ukurannya mentok segini, jadi nggak bisa besar lagi. Ukurannya segini. Nah, ini satu kotak, ini ada satu koloni. Jadi satu koloni nanti ada ratunya, ada lebah pekerja dan juga lebah pejantannya. Ratunya yang Ya, ciri-cirinya untuk ratunya itu lebih besar daripada lebah yang lain. Cantik nggak ratunya? Untuk ratunya. Nah, terus lebah pekerja itu rata-rata yang banyak ini namanya lebah pekerja. Yang banyak ini. Untuk lebah pejantannya itu yang warnanya gelap dan nggak punya sengat untuk pejantannya. Ya, Malah nggak punya. Wah. Oh, yang kerja betina. Dalamnya itu yang ya kerja mas betina. madunya Ya. ya? Dalamnya madunya ya mas? Ya, nanti kalau sudah isi madu nanti tertutup lilin malah teput ada bening-bening biasanya. Tapi kalau belum seperti ini biasanya madunya belum. Jadi dia nyari terus dimakan lagi. Jadi kita panen itu kalau pas banyak saja. Biasanya melimpah. Kita 1 bulan sekali kita panen madunya. Kita panen juga menggunakan alat. Jadi sarangnya nggak dirusak. Sarangnya masih utuh, masih bisa digunakan kembali. Oh, Iya, jadi sarangnya itu kalau dulu kan diperes, itu merusak sarang panennya mungkin lama, bisa 4 bulan baru bisa panen. Tapi kita menggunakan spinner itu 1 bulan sudah bisa panen madunya. oh disedot. Iya, bukan spinner. Jadi kayak mesin pengambil minyak. Iya. Oh, gitu Jadi dalam berputar di tengah nanti madunya terlempar terus turun ke bawah. Seperti itu. Terus kita nggak ada proses lagi. Jadi setelah di spinner kita saring untuk mengambil kotorannya, mungkin ada bekas sayapnya atau kakinya. Setelah itu baru kita masukin dalam atau kita kemas. Jadi nggak ada proses lagi. Di sini madunya juga masih murni, nggak ada proses sama sekali, masih apa adanya. Nah, nanti boleh dicoba di sana. Selain madu ada bipolen, ada royal jelly dan ada lagi propolis. Nah, madu bipolen adalah tepung sari atau serbuk sari bunga. Kalau royal jelly itu susunya lebah. Kalau propolis nambah pembuatannya setelah dipindah tadi pindah terus kan seperti ini contoh awal pindah kan ini. Jadi ya ini kan misalkan ini ada di sebuah pohon, terus ada koloni lebah, diambil saja, ini diambil. Kalau takut biasanya menggunakan kotak, jadi kotaknya ditaruh di bawahnya, dipotong desan turun ke bawah. Setelah itu nanti ditutup, atasnya ditutup pakai jaring kayu, ya tapi streaming lah, didiamkan dulu biar lebahnya tenang. Setelah tenang kurang lebih ya sekitar 2-3 jam. Nanti setelah tenang nanti diambil satu persatu, terus ininya seperti ini dikasih itu bambu seperti itu, terus ditali sambil nyari ratunya. Pas ngambilin gitu ditali ya. Nanti kalau sudah ratunya ketemu nanti ditaruh di sini. Biasanya tetap nggak kemana-mana karena biasanya lebah ratu itu pergi kalau anak-anaknya masih di situ, dia nggak akan pergi. Ini kan anak. Ditaruh di pinggir sini gitu. Taunya ditaruh aja. Nanti kan ditali
Ditali kan sudah jadi seperti itu. Nah, nanti sarangnya dipindah ke situ. Misalkan nggak dipindah, nanti di atasnya kan ditumpuk gini juga bisa, didekatkan juga bisa, nanti dia lari ke situ. Lari ke sarangnya. Kalau saya kan sudah kulino, jadi saya keruk gitu kayak ngambil pasir. Nah, kalau saya kan kalau masih belajar mungkin dihentakkan dipisah atau didekatkan, nanti dia lari ke situ. Lebahnya. Pindah sendiri. Iya, pindah sendiri. Mengikuti Asalkan ratunya. ratunya tadi diikut ke di Diambil dalam. situ. Iya, di dalam situ. Nanti ratunya lebih besar kalau ratunya. Memang paling besar sendiri gitu. Ratunya lebih besar, iya. Setiap Agak kotak sedikit. ada ratu sendiri. Ada ratu sendiri. Satu. Dibikin seperti ini. Ini ada pintunya masuk ini juga bisa. Oke. Kalau bapak nggak bisa bikin kotak terus di lubang tengah juga nggak apa-apa. Jadi nggak mesti nih seperti ini juga bisa. Kecil aja ya, Kecil aja bisa. Mau dibuat seperti ini juga bisa. Nanti kan dia lama-lama akan menjadi banyak. Jadi ini ada fungsinya kalau diginikan supaya apa? Cara ngambil madunya lebih mudah. Diangkat itu. Ya. Tinggal ini digeser gini, terus diangkat kan, nah kan bisa. Spinnernya itu mas? Iya, spinnernya itu, caranya seperti itu. Nah ini kan Terus mudah. kalau budidaya Hasilnya lebah pejantan telurnya beda. Ini. telurnya yang jendol-jendol gini ya. Ya ini telur pejantan. Kalau telur dari lebah ratunya, telur ratu itu ini. Nah nanti kalau menetas lahirnya lebah pekerja. Tapi kalau lebah pekerja juga bertelur, tapi nanti munculnya itu lebah pejantan seperti ini. Nah ini pejantan. Nih. Nah ini pejantan. Nah ini pejantan. Kalau pejantan hitam juga dia nggak punya sengat. Malah nggak punya sengat. Nggak punya sengat. Beda sama orang ya. Iya. Sing sengat sing ada emang. Tapi dia setelah kawin mati kalau lebah pejantan. Sekali-kali mati. Jadi ya Alhamdulillah ini belum soh. Nah ini kan lebah pejantan, dia sekali Itu belum kawin sekali berarti. mati. Umurnya juga pendek. Kalau ini cuma 40 hari. Waduh. Kalau Susah ya. lebah pejantan. Nah kalau yang ini di ujung ini namanya bipolen ini kan ini. Mahal ya. Ini. Tapi kalau ini sudah nyampe di sarang. Kalau kita panennya sebelum nyampe ke sarang dikasih jebakan. Polennya jatuh seperti itu. Nah ini bipolen. Kayak tepung ini. Tepung.